Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDMT TV Channel. Kali ini kita akan belajar matematika tentang membuat dan membaca diagram batang dan diagram garis untuk kelas 4 SD. Jenis-jenis diagram ada dua, yaitu diagram batang dan diagram garis. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram garis merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk garis. Yang pertama kita bahas diagram batang. Di sini ada data nilai ulangan matematika kelas 4 sebagai berikut. Nih ya, ini ada nilai 7, 8, 8, 9, 7, 9, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 9, 9, 7, 10, 9, 10, 8, dan 7. Kita buat ke diagram tabel dulu. Tabel data nilai ulangan matematika kelas 4. Nilai matematika dimulai dari angka yang terkecil dulu, yaitu angka 7, 8, 9, dan 10. Nilai angka 7 ada 5 siswa, nilai 8 ada 7 siswa, nilai 9 ada 6 siswa, dan nilai 10 ada 2 siswa. Langkah-langkah dalam membuat diagram batang sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis kartesius atau garis tegak dan garis mendatar. Sebelum itu, buatlah nama dulu, diagram nilai ulangan matematika kelas 4. Lalu buat garis tegak dan garis mendatar. Yang kedua, buatlah titik-titik pada garis tegak dan garis mendatar dengan jarak yang sama, seperti yang saya gambarkan di sini ya. Oke, jaraknya sama. Yang ketiga, berilah angka atau nama yang sesuai dengan data yang digunakan pada garis mendatar. Kita tadi menggunakan nilai ulangan matematika dimulai angka 7, 8, 9, dan 10. Di sampingnya atau garis tegak itu digunakan jumlahnya. Oke. Berilah angka pada garis tegak yang tadi saya bilang, ya kan, menunjukkan jumlahnya. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini, kenapa saya memilih dimulai dari angka 2? Karena datanya sampai 10. Jadi tidak dimulai dari angka 1 sampai 10, tapi melainkan dicari selisih yang sama. Oke, di sini banyak siswa. Dan yang kelima, gambarlah persegi panjang tegak pada angka atau nama yang di garis mendatar setinggi banyak nilai pada tabel yang digunakan. Jadi, tadi nilai matematika 7 itu diperoleh 5 anak. Maka dibuatlah setinggi 5. Oke, nilai 8 itu setinggi 7, nilai 9 setinggi 6, nilai 10 setinggi 2. Oke, berarti ini adalah diagram batang. Selanjutnya, contohnya, perhatikan tabel banyak ikan ditambah milik Pak Reza berikut. Di sini ada jenis ikan, lele, mujair, bawal, gurame, dan banyaknya seperti yang tertera pada tabel itu ya. Yang pertama kita buat namanya dulu, diagram jenis ikan ditambah milik Pak Reza. Kita gambarkan dulu garis tegak sama garis mendatar. Ya kan? Ada titiknya juga. Habis itu yang bawah itu atau garis mendatar diberi nama jenis ikannya. Ada lele, mujair, bawal, gurame. Itu jenis ikannya. Yang garis tegak itu diberi banyak ekornya. Dimulai dari 100, 200, 300, 400, 500, dan 600.
Oke, di sini menunjukkan banyaknya. Lele ada 550, maka batangnya setinggi 550. Mujair ada 450, maka tingginya juga 450. Bawal ada 350, maka setinggi 350. Dan yang terakhir gurame ada 400, maka setinggi 400. Jadi diagram batangnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas diagram garis. Langkah-langkah dalam membuat diagram garis itu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis kartesius atau garis tegak dan garis mendatar. Yang pertama kita buat namanya dulu, diagram nilai ulangan matematika kelas 4. Yang garis tegak sama garis mendatar. Yang kedua, buatlah titik-titik pada garis tegak dan garis mendatar dengan jarak yang sama, seperti yang kita buat di diagram batang. Oke, seperti ini ya. Berilah angka atau nama yang sesuai dengan data yang digunakan pada garis mendatar. Tadi kita menggunakan nilai ulangan matematika, jadi nilainya ditaruh di garis mendatar, yaitu angka 7, 8, 9, 10. Garis tegaknya itu menunjukkan banyaknya atau jumlahnya. Tadi jumlahnya di sini dituliskan 2, 4, 6, 8, 10. Yang penting selisihnya itu sama. Itu ya. Yang kelima, berilah tanda titik pada perpotongan antara garis mendatar dan garis tegak. Jadi ini maksudnya di sini tadi tabelnya ada ini. Nilai matematika 7 diperoleh 5 siswa. Berarti 5 dibuat garis putus-putus dengan angka 7. Lalu dibuat titik. Seperti itu. Terus angka 8 diperoleh berapa? 7 siswa. Berarti di situ ada angka 7, di tengah-tengahnya 6 sama 8, dibuat garis putus-putus dan garis tegaknya sama 8. Lalu dibuat titik. Nilai 9 diperoleh 6 siswa. Berarti itu kemudian diberi titik. 10-nya ada 2 siswa, berarti di angka 2 sama 10. Oke, langkah selanjutnya. Hubungkan titik-titik dari langkah yang nomor 5 tadi atau langkah sebelumnya tadi, maka akan terbentuklah sebuah garis. Ya kan? Itu dihubungkan seperti itu. Nah, ini adalah diagram garis. Oke, sekarang adalah contohnya. Perhatikan tabel banyak ikan ditambah milik Pak Reza. Yang tadinya kita buat diagram batang, sekarang kita buat ke diagram garis. Tabelnya tadi seperti ini. Yang pertama kita buat namanya dulu. Diagram jenis ikan ditambah milik Pak Reza. Dibuat garis tegak sama garis mendatar. Kemudian diberi titik dengan jarak yang sama. Ya, setelah diberi titik, maka diberi nama. Yang bawah atau garis mendatarnya berarti jenis ikan. Lele, mujair, bawal, sama gurame. Jenis ikannya. Sekarang yang garis tegaknya itu adalah menunjukkan banyak jumlahnya. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tidak boleh kalau menuliskannya itu seperti yang langsung di tabel. Jadi yang paling bawah 350, lalu atasnya 450, atasnya 550, itu tidak boleh loh ya. Jadi harus selisihnya sama. Jadi dimulai 100, 200, kalau pakai selisih 50 nanti terlalu tinggi garis tegaknya. Oke. Sekarang kita lihat ini, lele jumlahnya ada berapa? 550. Ya kan? Kita lihat 550 seperti yang kayak tadi, kemudian diberi titik. Mujairnya ada 450, berarti setinggi 450 dibuat garis putus-putus, kemudian diberi titik perpotongannya. Bawalnya ada 350, diberi garis putus-putus dan diberi titik. Guramenya 400. Oke, seperti ini. Habis itu dihubungkan dari titik yang pertama. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah diagram garisnya. Oke.
untuk membaca diagram batang dan diagram garis. Tidak beda jauh dengan tabel yang kemarin ya, cara membacanya. Di sini ada data banyak siswa di SDMT dari kelas 1 sampai kelas 6. Berdasarkan diagram batang di samping, maka dapat kita ketahui di sini ada beberapa soalnya. Yang pertama, banyak siswa kelas 1 ada berapa? Ada 40 anak. Yang kedua, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 3, yaitu sebanyak berapa? Sebanyak 50 anak. Yang ketiga, kelas 2, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang sama banyak, yaitu berapa? 45 anak. Yang keempat, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak. Yang paling banyak ada 50, yang paling sedikit ada 40, berarti dikurangi. Ada 10 anak. Yang terakhir, jumlah seluruh siswa di SDMT adalah dijumlahkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 ada 40, kelas 2 ada 45, kelas 3 ada 50, kelas 4 ada 40, kelas 5 ada 45, dan kelas 6 ada 45. Jadi jika ditotalkan ada 265 anak. Oke, sekarang diagram garisnya. Untuk membacanya seperti berikut ya. Di sini ada data penjualan dalam kilogram buah di toko Sejahtera. Ini gambar diagram garisnya seperti ini. Berdasarkan diagram garis di samping, maka dapat diketahui di sini ada beberapa soal pertanyaan ya. Yang pertama, banyak buah semangka ada berapa? Semangka ada berapa? 60 kilo. Yang kedua, buah apa yang jumlahnya sama banyak ya? Oke, buah apel dan buah mangga. Yang ketiga, buah apa yang memiliki penjualan paling sedikit? Iya, jeruk. Yang keempat adalah selisih jumlah buah yang paling sedikit dan paling banyak. Namanya selisih itu dikurangi. Jadi kita pilih yang paling banyak dulu, 70. Dikurangi yang paling sedikit adalah 30. Jadi 70 dikurangi 30 hasilnya 40 kilo. Yang kelima, jumlah penjualan yang paling banyak itu adalah 70 kilo. Bukan melon gitu ya, karena yang ditanyakan jumlahnya. Yang keenam, jumlah seluruh penjualan buah di toko Sejahtera adalah berarti dijumlahkan semua dari apel sampai buah naga. Apelnya ada berapa? 35. Jeruknya ada 30, mangga ada 35, melon ada 70, semangka ada 60, dan buah naga ada 50. Jika dijumlahkan adalah 280 kilo. Oke, sekian dulu untuk pelajarannya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.